Siapa sih yang nggak pernah ke Alfamart atau Indomart? Kedua minimarket ini memang sudah menjamur di berbagai pelosok negeri. Bahkan salah satunya sudah melebarkan sayap, yakni membuka gerai di negara tetangga. Tapi kalian sadar nggak sih? Kalau di mana ada Alfamart, di situ juga ada Indomart. Dan begitupun sebaliknya. Kira-kira apa ya alasannya? Pertama, mari kita cari tahu dulu awal mula kedua minimarket itu berdiri. Dibandingkan Alfamart, ternyata Indomart lebih dulu berdiri. Tepatnya pada tahun 1988. Di kawasan Ancol, gerai pertama dibuka dengan nama Indomart. Gerai tersebut berdiri awalnya hanya bertujuan untuk mempermudah penyediaan kebutuhan sehari-hari karyawan perusahaan Grup Salim. Indomaret sendiri dikelola oleh PT Indomarko Prismatama yang merupakan bagian dari Salim Group dan didirikan oleh Lim Sio Leong alias Sudono Salim. Sudono Salim ini sempat menduduki peringkat pertama sebagai orang terkaya di Indonesia, bahkan di Asia. Dan nggak cuma itu, Pak Sudono Salim juga dikenal dekat dengan Presiden Soeharto, bahkan sempat masuk ke daftar jajaran 100 orang terkaya di dunia. Sudono Salim tidak pernah lama menetap di Indonesia. Semua bisnisnya yang ada di Indonesia dikendalikan oleh anaknya, yakni Antoni Salim. Oke, mari kita lihat sekilas kerajaan bisnis yang dibangun oleh Sudono Salim beserta rekan-rekannya. Yaitu di tahun 1970, Sudono Salim bersama 3 temannya yang lain yang disebut sebagai The Gang of Four mendirikan pabrik tepung yang sampai sekarang ini pasti kita mengenalnya, yaitu PT Bogasari, yaitu produsen tepung yang udah besar banget di Indonesia. Tahun 1975, masih dengan The Gang of Four-nya mendirikan pabrik semen bernama PT Indosemen Tunggal Perkasa. Mereka bahkan menambah ke bidang perbankan dengan mendirikan Bank Sentral Asia atau BCA. Nah lo, ada yang baru tahu kalau ternyata pendiri Bank BCA adalah pendiri Indomart. Lanjut. Namun sayangnya, roda kehidupan terus berputar. Krisis ekonomi dan reformasi politik terjadi. Kekayaan ayah 4 anak tersebut menurun. Ia juga memilih untuk lebih lama tinggal di Singapura, apalagi setelah kejadian penjarahan rumahnya yang berada di Jakarta pada masa reformasi tersebut. Tak hanya itu, krisis moneter 1998 menyebabkan Grup Salim jatuh dan mengharuskannya menyerahkan 108 perusahaan kepada pemerintah guna membayar hutang sebesar 52,7 triliun rupiah. Salim meninggal dunia pada usia 95 tahun, dimakamkan di Singapura dan usahanya diteruskan oleh anaknya, yakni Antoni Salim dan menantunya Franciscus Welirang. Nah, balik lagi ke awal berdirinya Indomart. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka didirikanlah Indomaret dengan menambah huruf E di bawah badan hukum PT Indomarko Prismatama yang memiliki visi menjadi jaringan retail yang unggul dengan moto mudah dan hemat. Pada awalnya, konsep Indomaret adalah mendirikan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen dan menyediakan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan setelah menguasai pengetahuan serta keterampilan mengoperasikan jaringan retail dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai sebuah aset nasional, di mana pengoperasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia. Keren nggak? Jadi, memang tujuannya untuk memprioritaskan pribumi alias warga negara Indonesia sebagai mesin pergerakannya. Indomaret akan tetap terus melayani Anda, di sisi Anda, dan memberikan yang terbaik untuk Anda. Nah, sampai Desember 2021, tercatat Indomaret sudah membuka sebanyak 19.561 gerai. Sekarang, coba kita lihat sejarah rivalnya yaitu Alfamart. Alfamart berdiri tepat 1 tahun setelah berdirinya Indomaret. Tepatnya pada tahun 1989 di daerah Karawaci, Tangerang, Banten.
Alfamart didirikan oleh seorang pengusaha rokok asal Jakarta yang bernama Djoko Susanto. Djoko Susanto atau Kwok Wi Fo lahir di Jakarta pada 9 Februari 1950. Ia memulai bisnis pertama kali di usia 17 tahun dengan mengurus kios sederhana milik orang tuanya, yakni di Pasar Arjuna, Jakarta. Saat itu, memang ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk berdagang. Toko yang dikelolanya bernama Sumber Bahagia yang menjual bahan makanan. Dengan melihat peluang yang ada, kemudian Djoko memulai menjajakan rokok. Namun perjalanan usahanya tidak semudah yang dibayangkan. Sebelumnya, Pak Djoko pernah mengalami keterpurukan di tahun 1976 saat terjadi kebakaran di Pasar Agung. Kemudian ia bangkit dan memulai usaha berjualan rokok. Karena menurutnya rokok menjadi barang yang selalu laku dan banyak peminatnya. Sampai pada tahun 80-an, Pak Djoko melebarkan sayapnya untuk bekerja sama dengan Putra Sampurna, pemilik perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di Indonesia. Keduanya berhasil membuka 15 kios rokok, dan berkat kegigihan Pak Djoko ini, PT Sampurna berhasil menduduki peringkat kedua setelah Gudang Garam. Hal tersebut juga sempat membuat Pak Djoko dijuluki sebagai Dewa Rokok. Nah, untuk bisnis retail Alfamart, awal mulanya Pak Djoko masih bekerja sama dengan Putra Sampurna mendirikan usaha supermarket bernama Alfa Toko Gudang Rabat. Kemudian pada tahun 1994 namanya disederhanakan menjadi Alfa Minimarket. Setelah menyudahi kerjasama dengan Putra Sampurna pada tahun 2005, Djoko membentuk Alfa Midi di bawah naungan PT Midi Mart Utama. Sebelumnya, Pak Djoko membeli 65% saham Northstar yang bergerak di bidang retail minimarket. Pak Djoko membawa Alfamart melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009. Saat itu, Alfamart tercatat memiliki 3.300 gerai. Sampai saat ini, Alfamart sudah memiliki 10.666 jaringan minimarket yang terdiri dari minimarket milik sendiri sebanyak 7.596 dan minimarket bentuk bekerjasama waralaba sebanyak 3.070 gerai. Pada tahun 2014, usaha patungan melalui anak perusahaan Alfamart Retail Asia didirikanlah Alfamart Trading Philippines Inc. yang berkedudukan di Filipina. Mulai dan saat itulah Alfamart memasuki pasar Filipina. Selama kurang lebih 6 tahun beroperasi di Filipina, Alfamart sudah memiliki 4 pusat distribusi di Imus, Marlau, Meksiko, dan Silang. Perseroan telah hampir mempekerjakan 8.000 karyawan, baik di toko maupun kantor hingga tahun 2020. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT semakin ekspansif di luar negeri dengan meresmikan pembukaan gerai ke-1000 di Filipina pada tahun 2020 meski dalam kondisi pandemi. Meskipun memutuskan untuk berhenti sekolah di usia 17 tahun, namun berkat mendirikan Alfamart, Pak Djoko Susanto sempat berada pada posisi ke-25 sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2011. Lalu naik peringkat 17 pada tahun 2012. Setelah itu, Forbes menempatkan Pak Djoko Susanto ke dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia di tahun 2021. Setelah mengetahui sedikit sejarah mengenai awal mula berdirinya kedua minimarket tersebut, mari kita analisis apa pertimbangan keduanya seringkali membuka cabang yang berdampingan. Pertama, untuk membuat studi kelayakan usaha itu biayanya mahal. Sehingga ketika sudah ada Alfamart di suatu lokasi, maka Indomaret beranggapan pastilah konsumennya cukup besar. Demikian juga sebaliknya, jika sudah ada Indomaret, maka Alfamart tinggal mengikuti saja tanpa harus membuat studi kelayakan usaha lagi. Alasan kedua, bisnis retail punya pasar yang luas. Coba bayangkan saja, apa ada orang yang nggak butuh sabun mandi, sampo, sikat gigi, sabun cuci, minyak goreng, dan segala macam kebutuhan pokok harian. Inilah salah satu alasan yang membuat usaha minimarket Alfamart dan Indomaret tak khawatir walaupun gerai mereka berdekatan. Yang ketiga, tentu saja karena adanya persaingan. Seperti sebuah pertandingan, baik Indomaret maupun Alfamart akan saling menunjukkan kelebihannya masing-masing. Walaupun memiliki peran yang sama, mereka akan terus berusaha menjadi yang terbaik. Yang keempat, mengusung keunggulan yang berbeda. Konsep bisnis yang dibawakan Indomaret berbeda dengan Alfamart. Nilai plus yang ditawarkan juga berbeda. Baik itu dari segi harga produk, pelayanan, promo, kapasitas toko yang luas, atau mungkin tempat parkir yang luas dan sebagainya. Dan yang kelima,
adanya target penambahan gerai maraton. Sebagai market leader dari bisnis minimarket di Indonesia, Indomaret telah mempunyai lebih dari 3.000 gerai. Tentu saja disusul oleh kompetitornya, yaitu Alfamart. Meskipun keduanya sudah menjadi ikon keberadaan minimarket, baik Indomaret maupun Alfamart tidak pernah berhenti untuk terus melebarkan sayapnya, khususnya pada hal penambahan jumlah gerai. Sehingga terkadang sengaja atau tidak sengaja mereka buka gerai secara berdekatan. Dan yang terpenting adalah lokasinya yang strategis. Yang terakhir, karena tidak adanya larangan, tidak adanya peraturan undang-undang yang menetapkan bahwa pembangunan gerai minimarket harus mempunyai jarak minimal antara satu dengan yang lainnya, maka ini sah-sah saja dilakukan. Jadi itu tadi diantaranya beberapa alasan kenapa sih banyak gerai Indomaret dan Alfamart yang dibuka secara berdekatan. Semoga bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian. Dan ikutin terus Les, jangan lupa naik kelas.